Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Fernando Christian Simajunta dengan NIK 7120241114. Saya di sini sebagai Martin Luther. Perkenalkan, nama saya Ananda Christian Teslinga dengan tim saya 71202412. Saya sebagai John Kelvin. Di sini kami akan membuat video mengenai perjuangan tokoh reformasi. Nama saya adalah Martin Luther. Saya adalah seorang imam sekaligus teolog berkebangsaan Jerman. Saya juga dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh dalam reformasi gereja. Bagaimana tidak berpengaruh? Karena saya adalah pelopor gerakan tersebut. Saya menentang aksi gereja pada saat itu yang menjual berbagai surat indulgensi pada jemaat dengan harapan penghapusan dosa. Padahal saya mengetahui bahwasannya gereja ingin melakukan aksi korup dengan adanya penjualan hal tersebut. Kemudian saya protes sehingga saya menuliskan 95 dalil atau tesis mengenai pembenaran dan pengajaran Kristus di depan pintu gereja Wittenberg. Itulah tentang singkat mengenai diri saya sebagai tokoh reformator pelayan Allah. Nama saya adalah John Kelvin. Saya adalah seorang teologi dan perawat gerejawi berkembangkan prinsip. Saya dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh dalam gerakan reformasi gereja di Swiss. Saya menantang praktik yang tidak alkitabiah dalam gereja, dan saya mengajarkan kebenaran hanya oleh iman serta menekankan kebencian. Saya juga membuka peraturan-peraturan yang ada di dalam gereja sehingga menjadi dasar. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai Martin Luther. Ini seperti kita tahu bahwasanya Martin Luther itu adalah seorang tokoh reformasi yang membentuk aliran Lutheranisme. Martin Luther itu bermula dari kejadian ia mengkritik gereja Katolik Roma. Kemudian ada ciri utama dari pokok ajaran Lutheran, yakni dikenal sebagai prinsip utama dari kepercayaan Kristen mengenai pengajaran doktrin sakramen. Sakramen Luther mengakui adanya dua sakramen, yakni baptisan dan perjamuan kudus. Lutheran juga mengajarkan bahwa pembaptisan adalah sebuah karya Allah yang sesuai dengan landasan firman dan janji-janji Kristus kepada umatnya. Kemudian sakramen ini juga sebagai bentuk kritik Luther terhadap Katolik yang mengakui adanya 7 sakramen yang tidak sesuai dengan Alkitabiah, yang merupakan aksi yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Kristus kepada jemaat Katolik Roma. Karya Allah yang sesuai dengan landasan firman dan janji Kristus tersebut harus dilayankan dengan baik bagi anak-anak maupun dewasa. Serta perjamuan tersebut merupakan sebuah aksi yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya sebagai mengingat kematian akan Dia, dan bukan hanya sekedar simbol saja.
Itulah mengenai saya tadi, mengenai Martin Luther. Selain itu juga seperti yang kita tahu bahwa Luther juga itu dia menentang surat penghapusan dosa. Penghapusan siksa itulah yang menyebabkan mulainya reformasi. Terutama dalam hal ini Luther mengerti betapa dalamnya jurang perbedaan antara dia dengan gereja Katolik Roma yang menimbulkan perselisihan di antara mereka berdua. Hal inilah yang menjadikan adanya pertikaian tentang mengenai penghapusan dosa atau bisa sebut penghapusan siksa. Luther juga melakukan pembaruan gereja yang semakin berkembang yang membuat ia mendapat banyak pengikut serta berpengaruh di segala kota Jerman. Bahkan ia sangat menghormati segala golongan lapisan masyarakat yang di bawah dia. Dan masyarakat juga menghormati dia sebagai pahlawan bangsa yang mau memperbaiki tatanan gereja serta menentang kuasa Italia Roma yang pada saat itu melakukan aksi yang tidak sesuai dengan Luteranisme. Lutheran juga berpengaruh di Indonesia, terutama berbagai aliran atau sinode yang ada di Indonesia beraliran Lutheranisme, terutama di Pulau Sumatera. Misalnya saya dari sinode AKBP itu beraliran dan berlandaskan Lutheranisme. Selain AKBP juga ada sinode-sinode lainnya seperti Simalungun juga itu termasuk Lutheranisme. Kemudian Lutheran juga melakukan aksi-aksi yang sesuai mengenai akidah Alkitabiah dan memperbaiki semua ajaran yang tidak bertentangan terhadap Katolik Roma. Dia juga melakukan hal itu karena dia melihat bahwasannya hal tersebut salah, sehingga ia mampu melakukan itu untuk kebenaran ajaran Kristus di dunia dalam kekristenan dunia. Sekiranya segitu mengenai kisah reformasi Lutheran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sudah menjelaskan tentang Martin Luther. Saya akan melanjutkan tentang mengenai John Calvin. John Calvin ini menulis berbagai tulisan mengenai agama dan memberikan banyak kuliah mengenai teologi dan Injil. Mulai awal John Calvin hanyalah seorang memimpin penjelasan Alkitab kepada jemaat-jemaat, tapi segera ia juga akan menjadi pendeta resmi dan sebagai tenaga pendorong dalam segala pekerjaan gereja. Calvin juga membuat berbagai tantangan jabatan dalam gereja. Sekiranya 4 jabatan dalam keseluruhan. Yang pertama adalah jabatan pendeta. Apa itu jabatan pendeta? Jabatan pendeta itu rohani yang diberikan oleh sinode atau organisasi gereja kepada orang yang dianggap layak mengembangkan tugas gerejawi. Yang kedua, jabatan pengajar atau disebut doktor, mencakup semua orang yang terlibat dalam pengajaran imam, mulai dari guru sekolah hingga dosen teologi. Yang ketiga, jabatan penentua
Gereja yang penting dalam terhormat dalam agama Kristen Penetua memiliki tiga untuk memberitakan firman Allah. Yang kedua, menggembalakan jemaat, yaitu membimbing, merawat, menompang, mendamaikan, dan mengasuh. Yang ketiga, menjaga dan memelihara jemaat. Keempat, mengawasi agar jemaat hidup berdasarkan firman Allah. Kelima, menjadi pembawa damai. Yang keenam, menjadi prajurit doa. Yang ketujuh, menjadi guru. Yang kedelapan, menjadi pemimpin teladan. Yang kesembilan, mengambil keputusan. Terus kita selanjut lagi, ada 4 jabatan Yasmas, disebut diaken. Salah satu jabatan gerejawi yang termasuk dalam pelayanan khusus bersama dengan penatua, guru agama, dan pendeta jabatan gerejawi, yaitu sebagai pelayan khusus mempunyai tugas panggilan khusus seperti yang diatur dalam Tata Gereja 2007. Tugas Yasmas bertugas bertanggung jawab atas pelayanan diakonia. Kami setiap daerah gereja-gereja seperti kami GBKP ada dibilang diaken. Diaken itu ditugas oleh pelayan Allah khusus untuk perempuan. Tetapi kalau gereja lain saya kurang tahu, karena gereja kami kalau diaken itu untuk khusus perempuan dan juga melayani Tuhan kepada jemaat-jemaat. Terus Calvin memandangi dari keempat, memimpin jemaat ini Tuhan salah satu pemerintah yang melaksanakan kuasanya dengan perantara keempat jabatan tadi yang takluk dan sesuai dengan firman-Nya. Calvin juga menekankan kedisiplinan. Makanya kita setiap gereja harus mempunyai menekankan kedisiplinan, dan juga kita harus sebagai setiap gereja harus kedatangannya tepat waktu dalam gereja semuanya. Terima kasih. Engkau, wahai tokoh reformasi, kami mengucap syukur atas perjuangan yang telah kau lakukan demi pelayanan gereja dari Tuhan. Engkau telah bersuara keras mengatakan mengenai kesalahan gereja pada saat itu. Engkau bersikeras menolak segala aksi yang dilakukan gereja yang menyimpang dari ajaran Kristus. Kiranya, wahai pahlawanku, sungguh mulia pelayananmu dalam kerajaan Tuhan di dunia ini. Engkau menghiasi dunia ini penuh dengan keadilan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, wahai tokoh reformator. Inilah kami, utuslah kami Tuhan sebagai pelayanmu, sama seperti tokoh reformator yang kami banggakan.